Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam harmoni. Kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama ada Kadek Devi Arianti dengan NIM belakang 1110. Yang kedua ada Kadek Adi Pratiwi dengan NIM 1107. Kemudian ada saya sendiri, Komang Ella Karmiani, dengan NIM 1097. Kemudian ada Kadek Mita Hardiana dengan NIM 1114. Dan yang terakhir ada Imade Ari Kesuma dengan NIM 1101. Kelompok kami membahas tentang materi bisnis elektronik atau e-business dan kerjasama global sistem informasi manajemen. Untuk pemateri pertama, dipersilakan. Yang pertama yaitu 1.1 proses bisnis dan sistem informasi. Yang pertama, proses bisnis. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis mengacu pada cara di mana pekerjaan terkoordinasi, dan fokus untuk menghasilkan produk yang bernilai atau layanan. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan. Sebuah proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk mengeksekusi lebih baik dari pesaingannya. Proses bisnis juga dapat menjadi beban jika mereka didasarkan pada cara kerja yang ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang menghambat efisiensi dan respon organisasi. Yang kedua yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Sistem informasi mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit atau mencetak tagihan dan pengiriman pesanan. Namun sekarang, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru benar-benar dapat mengubah arus informasi, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 1.2 mengenai jenis-jenis sistem informasi. Ada 3 jenis sistem informasi, diantaranya yaitu pertama, sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Dalam jenis pertama, ini terdapat beberapa bagian yaitu sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk business intelligence. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk seperti entry pesanan, penjualan, pemesanan hotel, penggajian, karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Manajer operasional membutuhkan sistem yang mampu memantau aktivitas dasar dan penjualan, penerimaan, penyimpanan uang tunai, penggajian, keputusan kredit, dan aliran material dalam sebuah pabrik.
Yang kedua ada sistem untuk business intelligence. Business intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasi data, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data untuk membantu dalam pembuatan keputusan seperti berangkat lunak untuk query database dan pelaporan alat untuk analisis data multidimensi dan data mining. Selanjutnya yang kedua ada sistem untuk menghubungkan perusahaan. Dalam jenis sistem yang kedua ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada aplikasi perusahaan. Nah, aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan, dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Aplikasi perusahaan membantu perusahaan lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses-proses bisnis menjadi lebih singkat, serta mengintegrasikan kelompok-kelompok proses guna menciptakan pengelolaan sumber daya serta layanan pelanggan yang efisien. Yang kedua, ada internet dan extranet. Secara sederhana, internet adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawannya saja. Demikian juga dengan extranet. Extranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produksi perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga ada e-business, e-commerce, dan e-government. Banyak organisasi bisnis menggunakan atau berdasarkan jaringan digital yang diistilahkan bisnis elektronik dan perdagangan elektronik. Yang pertama ada e-business atau bisnis elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. E-business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan, serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang kedua ada e-commerce, adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang terakhir ada e-government, mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang 1.3 yaitu fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Dalam sebuah perusahaan, sistem informasi departemen adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk layanan teknologi informasi. Sistem informasi departemen bertujuan untuk menjaga perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang terdiri dari infrastruktur TI perusahaan. Nah, yang pertama ada Departemen Sistem Informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberi jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi. Departemen Sistem Informasi bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan yang mencangkup keseluruhan infrastruktur TI yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada mengelola fungsi sistem informasi.
Ada banyak jenis perusahaan bisnis dan ada banyak cara di mana fungsi TI diatur dalam perusahaan. Sebuah perusahaan yang sangat kecil tidak akan memiliki kelompok sistem informasi formal. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki departemen sistem informasi yang terpisah, yang dapat diselenggarakan di sepanjang jalur yang berbeda, tergantung pada sifat dan kepentingan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar akan memiliki departemen sistem informasi terpisah, yang mungkin diatur sepanjang beberapa jalur yang berbeda, tergantung pada sistem dan kepentingan perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi 1.4 mengenai sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa sih itu kolaborasi? Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas, dan terobosan melalui pencapaian konsensus, kepemilikan, dan keterpaduan pada semua aspek organisasi untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian suatu prestasi, tugas, ataupun misi. Biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lainnya dan antara perusahaan. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat, yang berlangsung beberapa menit ataupun dalam jangka waktu panjang, tergantung pada sifat dari tugas, misi, dan hubungan antara partisipan. Kolaborasi dapat bersifat individu, dari orang per orang, ataupun banyak orang, kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ada 5 komponen dalam kolaborasi dan pemikiran kolaborasi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada collaborative culture, artinya seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi. Yang kedua ada collaborative leadership, yang artinya suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hierarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi. Yang ketiga ada strategic vision, yang artinya prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar. Yang keempat ada collaborative team process, artinya sekumpulan proses kerja non-birokrasi dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri. Dan yang terakhir ada collaborative structure, yang artinya pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis, terutama sistem informasi dan sumber daya manusia. Memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif, para anggotanya merupakan sekelompok orang intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya. Kolaborasi merupakan salah satu karakteristik dalam strategi negosiasi yang utamanya untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Kunci dari keberhasilan kolaborasi adalah jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama. Banyak perusahaan saat ini yang telah melakukan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial atau social business. Next. Apa itu bisnis jejaring sosial? Bisnis jejaring sosial yaitu penggunaan platform jejaring sosial yang telah ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan platform sosial perusahaan internal untuk melibatkan karyawan, pelanggan, dan pemasok mereka.
Perangkat ini memungkinkan para pekerja membuat profil, membentuk kelompok, dan berinteraksi dengan anggota lainnya, sehingga memperlancar dan memperbaiki pendistribusian informasi, inovasi, dan pengambilan keputusan. Jika karyawan dapat menggunakan koneksi sosial di dalam dan di luar perusahaan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mereka akan dapat bekerja lebih efisien dan dapat menyelesaikan lebih banyak masalah bisnis. Next. Keuntungan dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Bersumber dari berbagai artikel para pelaku bisnis dan komunitas akademik meyakini bahwa semakin kolaboratif suatu organisasi bisnis, maka semakin sukses bisnis tersebut dan kolaborasi antar perusahaan menjadi semakin penting dibandingkan dulu. Keuntungan atau manfaat dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial yaitu yang pertama, produktivitas. Orang yang berinteraksi dan bekerja sama dapat menangkap pengetahuan expert dan memecahkan masalah lebih cepat daripada beberapa orang yang bekerja secara terpisah. Akan ada lebih sedikit kesalahan. Yang kedua ada kualitas. Orang-orang yang bekerja secara kolaboratif dapat mengkomunikasikan kesalahan dan tindakan korektif lebih cepat daripada jika mereka bekerja secara terpisah. Kolaborasi yang menggunakan teknologi sosial membantu mengurangi waktu tunda dalam desain dan produksi. Next. Manfaat selanjutnya yaitu inovasi. Orang-orang yang bekerja secara bersama-sama dapat mendatangkan ide yang lebih inovatif tentang produk, layanan, serta administrasi. Selanjutnya, customer service atau layanan pelanggan. Orang yang bekerja bersama-sama menggunakan perangkat kolaborasi dan jejaring sosial dapat menyelesaikan masalah dan keluhan pelanggan lebih cepat dan efektif daripada mereka yang bekerja secara terisolasi. Manfaat yang terakhir yaitu kinerja keuangan atau keuntungan, penjualan, dan pertumbuhan penjualan. Sebagai hasil dari semua hal yang disebutkan sebelumnya, perusahaan yang kolaboratif memiliki penjualan, pertumbuhan, dan kinerja keuangan yang lebih unggul. Next. Tools dan teknologi untuk berkolaborasi dan menerapkan sosial bisnis. Beberapa alat dan teknologi untuk berkolaborasi dan menerapkan sosial bisnis antara lain, yang pertama ada email dan instant messaging atau IM. Email dan pesan instan telah menjadi alat komunikasi dan kolaborasi utama untuk pekerjaan interaksi. Perangkat lunak mereka beroperasi di komputer, telepon genggam, dan perangkap genggam nirkabel lainnya, dan mencakup filter untuk berbagai file serta mentransmisikan pesan. Banyak sistem pesan instan memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam percakapan real-time dengan peserta secara bersamaan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan email telah menurun, dengan pesan dan media sosial menjadi saluran komunikasi pilihan. Yang kedua, ada Wikis. Wikis adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna untuk berkontribusi dan mengedit konten teks dan grafis tanpa pengetahuan tentang pengembangan halaman web atau teknik pemrograman. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, proyek referensi yang diedit bersama terbesar di dunia. Ini bergantung pada sukarelawan, tidak menghasilkan uang, dan tidak menerima iklan. Wikis adalah alat yang sangat berguna untuk menyimpan berbagai pengetahuan dan wawasan perusahaan. Yang ketiga ada virtual world. Dunia maya seperti Second Life adalah lingkungan 3D online yang dihuni oleh penghuni yang telah membuat representasi grafis dari diri mereka sendiri yang dikenal sebagai avatar. Organisasi seperti IBM dan INSEAD, sebuah sekolah bisnis internasional dengan kampus di Prancis dan Singapura, menggunakan dunia maya ini untuk mengadakan pertemuan online seperti sesi pelatihan. Orang-orang dunia nyata yang diwakili oleh avatar bertemu, berinteraksi, dan bertukar pikiran di lokasi virtual ini menggunakan isyarat,
percakapan kotak, obrolan, dan komunikasi suara yang membutuhkan mikrofon. Platform-platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial yaitu yang pertama ada virtual meeting system, yang kedua Google Apps atau Google Sites, yang ketiga ada Cyberlockers, yang keempat ada Microsoft SharePoint, dan yang kelima ada Lotus Notes. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang ada dalam kegiatan bisnis elektronik. Nah, di sini terdapat dua faktor penting dalam terwujudnya keberhasilan bisnis elektronik, yaitu yang pertama, faktor pertama adalah tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas bisnis elektronik atas strategi keseluruhan perusahaan. Yang kedua adalah kemampuan untuk menjamin bahwa proses bisnis elektronik memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis apapun, yaitu validitas, integritas, dan privasi. Selain faktor keberhasilan, terdapat juga faktor-faktor kegagalan dalam bisnis elektronik, yaitu yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis elektronik tidak diikuti proses change management. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Dan yang terakhir adalah tidak selarasnya strategi teknologi informasi dengan strategi perusahaan. Demikian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Akhir kata kami tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.